Budaya dan tradisi tidak dapat lepas dari bagian kehidupan sosial masyarakat. Berkembangnya kehidupan manusia membuat budaya dan tradisi pun bergulir cepat menguasai setiap lapisan masyarakat, baik secara lokal maupun global. Namun seiring berkembangnya arus budaya dan tradisi masyarakat di dunia, tidak menutup kemungkinan terjadinya perbedaan sudut pandang di kalangan masyarakat, baik dari nilai-nilai religi, hukum, ataupun kedudukannya. Ada individu atau kelompok yang menentang sebuah tradisi dan budaya tertentu yang dianggap keluar dari syariat dan nilai-nilai ketauhidan. Sebut saja seperti perayaan Halloween, Valentine, pergantian tahun, dan budaya serta tradisi lainnya yang mendekatkan kepada kearifan lokal. Namun ada juga yang mendukung dengan dalih mengapresiasi budaya dan tradisi yang turun-temurun harus dijaga dan dilestarikan dengan dalih agar tidak hilang peninggalan nenek moyang dalam rangka menjaga kelestarian daripada budaya maupun tradisi tersebut. Kemudian, ada juga golongan yang melihat kedudukan budaya dan tradisi dengan mempertimbangkan keadaan dan kondisi masyarakat itu sendiri dengan memprioritaskan kemaslahatan bersama. Lantas bagaimana Islam melihat persoalan ini? Namun ada sebagian masyarakat meyakini bahwa tidak ada yang salah dari budaya dan tradisi tersebut selama tidak mengubah akidah dan pemahaman setiap orang. Dan bagaimana jika budaya dan tradisi menyimpan kemaslahatan bagi sebagian masyarakat dalam berkehidupan baik di dunia dan di akhirat? Simak ulasannya dalam kajian Ilmu Damai Indonesiaku siang ini bersama guru-guru tercinta yang telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Nusaku yang kali ini disiarkan kembali dari Masjid Jami Al-Muhajirin, Jalan Bumi Alinda Kencana, Bekasi. Pemirsa, alhamdulillah guru-guru yang kita cintai telah hadir bersama kita. Habib Ahmad Al-Kaf, Kiai Haji Khalil Nafis, yang akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali. Untuk itu kita camkan baik-baik apa nasihat dari guru-guru kita berkaitan dengan nilai-nilai tradisi dan ketauhidan. Siapkan pertanyaan-pertanyaan Anda yang insya Allah nanti kita akan jawab dalam 3 segmen yang telah kami siapkan. Tentunya masih bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, hidup pasti mempunyai tradisi. Bahkan kita punya tradisi pesta. Santai-santai. Hidup jangan terlalu serius, sersan saja. Serius tapi santai. Makanya kalau pengajian-pengajian itu jangan yang bikin sedih-sedih karena di luar udah banyak masalah. Nyampe di tempat pengajian bikin yang enak-enak yang menghibur saja. Makanya yang ngaji, yang mendengarkan insya Allah semuanya menjadi ahli sorga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita ada tradisi kemarin di Arab Saudi seperti VT tadi, ada Halloween. Di mana orang memuja terhadap keyakinannya, termasuk menampakkan diri seperti hal-hal yang menyeramkan. Kita juga banyak tradisi di sini, orang yang sesemberahan, ada juga orang yang punya tradisi, bahkan ketika pernikahan. Kalau nikah sama orang Betawi harus bawa roti buaya. Makanya jangan salahkan kalau nanti jadi buaya. Tapi asalkan buaya laut bukan buaya darat gitu ya. Kalau buaya laut itu enggak apa-apa, yang di darat nih yang bahaya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita bicara tradisi sebenarnya, Islam bukan anti tradisi, Islam bukan anti budaya. Islam bersamaan dengan budaya, wa'mur bil urfi. Kita harus kembali pada uruf. Ma ta'arafan nas, apa yang diketahui oleh kita, oh udah ma'ruf itu. Oh itu udah diketahui, kalau adat ma ya'tadun nas wa takarrar, apa yang jadi kebiasaan kita dan diulang-ulang itu adat. Jadi nggak mungkin hidup nggak punya adat, tidak mungkin hidup ini tanpa ada urufnya, tanpa tradisinya. Tapi kapan tradisi itu benar dan kapan tradisi itu salah dan kapan tradisi itu tidak dimaknai salah atau tidak dimaknai benar. Ibu bapak sekalian, ketika tradisi berkenaan dengan keagamaan itu pasti dihukumi salah atau benar. Oh ini tradisi berkenaan dengan ibadah, maka ibadah harus ada tuntunan dari Allah. Al aslu fil ibadati al haram, asal dalam ibadah itu haram, nggak boleh bikin-bikin sendiri tradisi ibadah. Tapi al aslu fil muamalah termasuk fil urfi al ibaha, asal di dalam uruf kebiasaan kita pada dasarnya adalah boleh-boleh saja. Oleh karena itu ada tradisi pesta. Ketika Rasulullah SAW datang dari Mekah ke Madinah, kemudian menemukan orang Madinah itu ada pesta Nairuz dan Mahrajan. Pesta pada musim pergantian musim semi kepada musim ya dari kemarau kepada musim semi, dari musim kepada ada namanya Mahrajan pada perayaan pada hari gugur, pada musim gugur maksud saya. Itu ada pesta. Apa kata Rasulullah? Qad abdalakumullahu ta'ala bihima khairan minhuma. Apa? Yaumal fitri wa yaumal adha. Allah sudah mengganti, ada tradisi dalam keagamaan kita punya pesta. Pesta apa? Yaumul id, idul fitri dan idul adha. Maka ketika di rumah Rasulullah ada jariyah
ada budak-budak yang nyanyi-nyanyi ketika lebaran. Sampai Sayyidina Abu Bakar mengatakan, hentikan, ada Rasulullah, jangan sampai pakai alat musik di depan Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Biarkan Abu Bakar, karena kita sedang lebaran dan berlebaran adalah berbahagia. Ada waktunya, penting jangan sampai di dalam keagamaan kita pesta ini dicampur dengan yang haram. Laki-laki campur dengan perempuan, minum minuman keras, zina-zina dan seterusnya, itu tidak boleh. Itu ada di dalam Islam. Ada tradisi yang memang diharamkan. Tradisi apa Pak? Yang itu mengganggu terhadap akidah. Kalau kita sampai menyembah kepada selain Allah. Kalau kita sampai ada kekufuran, itu tidak boleh. Itu adalah tradisi yang tidak boleh kita lakukan. Termasuk tradisi agama lain ketika diartikan sebagai ibadah, kita tidak boleh ikut-ikutan. Ada tradisi, ada hari-hari besarnya agama lain, kita tidak boleh ikut. Tapi kita juga tidak boleh mengganggu. Itu namanya toleransi. Tidak usah bercampur dengan mereka, ikut merayakan hari besarnya mereka, tidak perlu. Kecuali pejabat, kenapa atas nama bangsa Indonesia menjaga kerukunan, itu karena dia adalah memimpin. Tapi kita tidak perlu ikut. Biarkanlah mereka, nggak usah ikut-ikutan. Makanya tradisi harus kita perlu diseleksi. Tetapi ada tradisi yang tidak sama sekali itu dihitung oleh Islam apakah benar atau tidak. Seperti kita merayakan apa? Hari kemerdekaan. Pada dasarnya nggak ada hubungan dengan keagamaan. 17 Agustus tidak perlu ada kita berbicara dengan keagamaan pada dasarnya. Tapi ketika dihubungkan dengan cinta tanah air, hubbul watan minal iman, maka di situ ada nilai keimanan ketika cinta pada negara. Mungkin sama dengan ibu bapak sekalian punya tradisi ulang tahun. Ibu-ibu masih punya tradisi ulang tahun? Undang enggak? Ada enggak bapak-bapak, kakek-kakek yang punya tradisi merayakan anniversary pernikahannya? Aduh, ini enggak ada yang romantis ini. Boleh Pak merayakan pernikahannya? Boleh. Dengan cara apa? Dengan cara yang baik. Nabi merayakan maulidnya dengan cara berpuasa. Kalau kita merayakan perkawinan Pak, boleh, boleh. Dengan cara apa? Memberi hadiah, belikan hadiah buat istrinya, belikan berlian segepok. Langsung ibu-ibu kan? Senang. Hadiahkan pada ulang tahun perkawinanku, saya belikan berlian dan emas segepok untuk istriku. Inilah peringatan dari pernikahan kita. Ibu-ibu sekalian, mungkin sekedar mengingat-ingat, sekedar bagaimana mensyukuri nikmat Allah dengan cara kita memberikan hadiah. Itu boleh saja. Oleh karena itu, pada kesimpulannya tradisi ada yang memang sudah ditetapkan oleh agama. Seperti hanya lebaran itu dibikin tradisi, dibikin pesta. Ada tradisi yang memang dilarang, tidak boleh kita sampai menyekutukan Allah apalagi dengan yang haram. Ada tradisi itu yang sifatnya boleh saja. Tapi ketika itu dihubungkan dengan nilai-nilai agama, maka tradisi itu menjadi bernilai pahala. Baik, terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis yang telah menyampaikan mukadimah yang memberikan penegasan kepada kita. Bahkan di dalam Islam pun ada namanya terminologi uruf atau tradisi. Lantas bagaimanakah bila kita maknai tradisi adalah kebiasaan, kemudian warisan yang turun-temurun dan disepakati bersama ketika Islam datang. Apakah harus menghapus tradisi atau tradisi mampu menyelaraskan diri dengan nilai-nilai Islami? Insya Allah Habib Ahmad Al-Kaf akan jelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. ركضينا يا سيكون ولطيبة الفتى سكون وأتيت إلى حبيبي وهدايا قلب سكون صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله السلام عليك
قلب